warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat datang teman-teman di cerita perdana IKASDA, Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Madiun. Tepuk tangannya mana dulu nih teman-teman. Wey. Di sini juga banyak sekali ya teman-teman sudah berkumpul di sini. Ada 1 juta orang. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru menyaksikan karena memang kita baru perdana ya teman-teman ya. Dan di cerita perdana IKASDA ini, perkenalkan dulu ya, ini ada Osin dari angkatan 2006. Dan Osin sudah menghadirkan 2 pembicara yang luar biasa dari kakak-kakak ya. Jadi kita manggilnya kakak-kakak aja, jadi biar tetap awet muda. Yang pertama ada Ketua Umum IKASDA Madiun, Kakak Tommy. Halo. Selamat datang Kak Tommy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Untuk sehat, luar biasa. luar biasa ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya tentang kesibukannya dan aktivitasnya Kak Tommy apa aja. Mau dipanggil Kak atau Mas? Boleh? Kak boleh? Mas Kak boleh. Bebas aja. Mas aja ya kayaknya ya. Oke, untuk pembicara yang kedua yaitu ada Kakak Amel. Yeay. Kakak Amel angkatan 2004. Dan Mas Tommy angkatan 2003. Betul sekali. Oke. Sebelumnya mau tanya-tanya dulu nih, Mas Amel gimana kabarnya? Kita santai aja ya, karena di sini yang lain juga teman-teman sendiri gitu ya. Santai, soalnya mukanya pada tegang semua nih. Coba lihat di zoom ya, kamera silakan. Iya, Ini baru pertama kali nih. Iya. Agak-agak nervous itu mungkin ya. Oke, Mas Amel gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mas Tommy ini kesibukannya apa aja Mas ini Mas? Jadi ini saya pura-pura nggak tahu ya ini ya. Ya, yang mungkin sudah diketahui sebelumnya, saya sehari-hari sebagai dokter berdasar di Rumah Sakit Sudono Madiun. Karena ya lagi merawat pasien, kemudian operasi kayak gitu ya. Waktu kita juga ini ada acara sama IKASDA juga. Oke, yang jelas nggak merawat hatinya Osin ya. Dan Mas Amel sekarang kesibukannya apa ini Mas Amel nih? Kesibukannya ya apa ya, ngurus usaha. Iya, paling gampang lah ini jawabannya. Sambil promosi boleh ya berarti ya. Usahanya Mas Amel ada di Ngawi ya, teman-teman IKASDA nanti kalau mau mampir. Kembali lagi teman-teman di cerita IKASDA, cerita Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Madiun. Sebelum IKASDA terbentuk, pastinya ada yang namanya perjalanan ya. Jadi di sini ada perwakilan dari Mas Amel yang tahu sekali perjalanannya. Kenapa sih kok terbentuk yang namanya IKASDA itu ya Mas ya? Apa sih sebenarnya awal mulanya cikal bakalnya itu? Kenapa kok pengen membentuk yang namanya IKASDA? Jadi bisa diceritakan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Awalnya itu kami dikumpulkan ada 11 orang alumni tanggal 26 September 2021. Wow, hafal ya tanggalnya. Ya kan itu sejarah. Iya betul-betul. Itu akan jadi tanggal yang mungkin beberapa tahun ke depan akan diperingati dengan lebih punya makna lebih dalam. Iya, memorable banget ya. Kami dikumpulkan 11 orang dari berbagai angkatan. Saya cuman kenal 1 atau 2 orang dari 11 orang itu. Iya. Lainnya ya cuman sekedar tahu atau oh ternyata juga SMA 2. Kami dikumpulkan sama beberapa angkatan dari 80 sama 83. Kemudian dijelaskan bahwasannya ada inisiatif atau keinginan Gagasan dari ya. para senior-senior kita untuk gimana kalau kita setelah sekian puluh tahun punya sekian puluh alumni, kenapa kita nggak punya ikatan alumni gitu? Kenapa kita nggak berusaha untuk membentuk? Yang sebenarnya waktu itu saya dengar bahwasannya SMA 2 belum punya ikatan alumni itu kaget. Mosok sih?
karena ya emang belum punya. Secara Bayangan saya, keseluruhan iya. ya, secara keseluruhan dan seluruh angkatan ya. Bayangan saya sih mestinya sudah ada gitu. Iya, iya. Seperti banyak SMA lain yang sudah punya alumni juga. Mm-mm. Tapi kan SMA 2 juga sudah ada, cuman sayangnya yang nggak pernah dengar. Mm-mm. Karena emang belum ada. Mm-mm. Jadi ya waktu itu 11 orang kami sepakat untuk oke lah ya kita berusaha lah. Entah pada nggak tahu ke depan Mm-mm. ini mau dibawa kemana, nanti caranya ya apa, siapa saja yang akan terlibat. Yang penting ya senawa itu Bismillah, semoga bisa. Dan akhirnya setelah perjalanan berapa panjang ya. 14 ke 15 bulan setelahnya baru akhirnya Lahirlah yang namanya Ikasda ya. 14 Januari 2023. Wah, lahirnya itu tanggal 14 Januari 2023 ya teman-teman ya. Jadi bisa kita syukurin karena prosesnya itu luar biasa, tidak semudah yang kita bayangkan. Dan akhirnya tercetuslah atau lahirnya yang namanya Ikasda, Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Madiun. Dan di dalamnya pastinya akan banyak sekali manfaat-manfaat yang teman-teman Ikasda yang bakal didapatkan ya dari Ikasda itu sendiri. Dan terpilihlah yang namanya Mas Tommy, betul nggak sih Mas? Betul ya? Betul ya? Pada tanggal 14 Januari 2023, terpilihlah Mas Tommy sebagai Ketua Umum Ikasda untuk pertama kalinya. Oke, untuk berikutnya mau tanya nih sama Mas Tommy ya. Ya, Jadi baik. sejarah sebelum Ikasda lahir itu sudah diceritain kan, secara garis umumnya sama Mas Amel ya. Terus ketika terpilih itu luar biasa sekali dong Mas. Jadi boleh spill sedikit dong perasaannya ketika terpilih itu seperti apa? Ya baik, jadi waktu itu kan berdasarkan Mas Ahmad tadi 14 Januari 2023 itu orang pemilihan ini ya ketua alumni ya. Jadi waktu itu ya memang ada, saya sangat takjub sekali ya ketika datang itu dari sekian puluh angkatan. Iya, ya, betul, dari betul. yang paling senior sampai yang paling junior yang baru lulus Iya, SMA itu datang gitu ya. datang semua ya. Iya, dan dari sini saya baru menyadari itu sebesar ini ternyata ya. Karena selama ini kita kan tahunya paling ya teman seangkatan atau mungkin 1-2 angkatan di atas kita. Setelah datang di acara itu sangat banyak sekali ternyata. Dan memang setelah terpilih itu ya campur-campur ya. Antara atau ya seneng karena diberikan kepercayaan, tapi juga nanti kira-kira Luar biasa ini. iya. Ini jadi kalau sudah terpilih jadi flashback lagi nih. Sebenarnya Ikasda itu tujuannya apa? Tadi belum diceritain Mas Amel. Tadi ketika kumpul-kumpul kan pengennya ngebentuk yang namanya Ikatan Alumni. Terus tujuannya mau dibawa kemana gitu kan ibaratnya. Kalau kita ngomong tujuan itu sebenarnya ketika masih dalam bentuk panitia, belum, sekarang kan pengurus, kepengurusan baru satu yang sekarang. Kalau dulu kan panitia pembentukan Ikasda namanya. Itu tujuannya, itu banyak sekali alumni yang nanya. Tujuannya apa? Kalau sudah berdiri, keuntungannya apa? Benefitnya apa? Buat saya, terus gunanya apa? Banyak sekali yang sebenarnya saya itu mau jawab, kok ya aneh rasanya mau jawab, nggak dijawab juga, jawabannya sudah ada gitu. Iya. Jadi kalau bagi kami panitia, itu sebenarnya Ikasdanya saja belum berdiri, tapi secara manfaat kami sudah menerimanya. Kami jadi kenal kelas yang senior yang sekian puluh tahun, betul. Jadi dekat dengan adik-adik kelas yang sekian belas tahun juga di bawah kami. Kami jadi tahu, oh ternyata itu juga SMA 2, oh ternyata ini setiap hari ketemu barunya SMA 2. Padahal kami nggak tahu ya. Iya, awalnya nggak tahu, itu sudah tiba-no, ternyata. Dan yang paling kerennya lagi, alumninya kita tuh kan tersebar di seluruh dunia. Nah itu yang betul-betul bikin takjubnya, dari beberapa puluh angkatan. Kemudian terus kalau kita tracing lagi, wah ini kalau misalkan ada teman yang di Amerika ada nggak? Ternyata ada. Mau di mana? Ada. Jadi itu yang bikin sebenarnya tujuannya untuk
membuat IKASDA mungkin juga ada itunya juga ya Kak ya, salah satunya. Jadi untuk kita tetap silaturahmi meskipun di mana kita berada, betul nggak sih? Ya, sekali. Dan secara umumnya ya, untuk secara spesifikasinya kan tentunya ada program-program kerja yang sudah dilaksanakan mungkin dalam beberapa bulan ini di pengurusannya sama Kak Tommy yang baru dilantik tanggal 14 Januari 2023. Kembali lagi di cerita IKASDA, cerita Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Madiun. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Amel dan Kak Tommy untuk tujuannya IKASDA itu apa? Pada umumnya, jadi para alumni itu kan dari berbagai angkatan dan tersebar di seluruh dunia. Untuk mempererat, makanya dibentuklah yang namanya IKASDA itu sendiri ya teman-teman ya. Dan di kepemimpinan atau di pelantikan tanggal 14 Januari 2023 sudah terbentuk yang namanya kepengurusan terbaru yang dipimpin oleh Kak Tommy. Kita juga mau spill-spill dulu dong untuk visi misinya di kepemimpinannya Kak Tommy itu apa sih sebenarnya? Jadi secara garis besar kita ini kan ikatan alumni. Tujuan utamanya kita sebenarnya silaturahim. Ya, jadi saling mengenal sama alumni. Dengan saling mengenal, tentu saja nanti kita berusaha untuk menggali potensi-potensi dari masing-masing alumni itu, sehingga harapannya masing-masing potensi itu bisa bermanfaat untuk alumni sendiri, juga bisa bermanfaat untuk sekolah, bisa bermanfaat untuk mungkin guru-guru. Secara garis besar sebenarnya itu tadi silaturahim, ada potensi bermanfaat untuk kita semua. Iya betul. Gitu. Yang jelas itu ketika dibentuk itu banyak sekali hal-hal baik yang pengen kita lakukan di dalamnya, yang terutama juga buat alumni ataupun buat sekolah alma mater kita SMA 2 dan dalam masyarakat pun juga mendapatkan efek kebaikan yang kita bentuk ya dari IKASDA itu sendiri ya Mas ya. Terus untuk ada pertanyaan yang berikutnya nih, kegiatan yang sudah dilakukan selama beberapa bulan ini di pengurusan terbaru apa aja ya Mas Tommy ya? Ya, memang ini kan kepengurusan yang pertama ya. Jadi sebenarnya kita juga masih yang pertama itu membentuk aturan organisasi ya. Jadi kita masih berusaha menyesuaikan dengan ya yang diinginkan oleh para alumni ya. Menata bagaimana nanti IKASDA ini ke depannya. Dan itu kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang eksternal, maksudnya yang bermanfaat untuk baik alumni maupun sekitar. Nah, kemarin pada saat bulan Ramadan kita ada bagi ini buka puasa. Kemudian kita juga ada santunan untuk guru-guru, santunan juga untuk alumni pada saat Idul Fitri. Ya. Kemudian kita juga ada pas kurban kita juga menyembelih hewan kurban yang kita bagi untuk alumni. Ya. Selain itu kan di sekitar sekretariat kan juga ada warga itu, kita juga bagi situ juga. Kemudian kemarin yang agak luar biasa besar pada hari ulang tahun Kota Madiun, kita bekerjasama dengan pemerintah Kota Madiun mengadakan Madiun Night Cycling. Jadi selama ini kalau sepedahan itu kan pagi ya, atau siang. Nah, kemarin kita punya ide gimana kalau malam nih. Malam ya, seru sekali kan itu ya. Tidak terlalu panas Betul. juga, dan suasananya sangat santai sekali. Iya. Dan alhamdulillah kemarin kurang lebih 2000 ya. Nah, hampir 2000. Ya. Pesertanya luar biasa. Mulai dari ya mungkin ada juga yang non alumni ya. Iya. Karena settingannya juga berbarengan dengan hari ulang tahun. Iya, hari ulang tahunnya Madiun ya. Dan itu juga luar biasa. Dan kita juga melibatkan alumni kita juga. Salah satunya untuk band pengisinya itu alumni dari 2003. Oh iya. Oh iya kebetulan. Dulu itu kan pernah punya band waktu SMA. Terus udah nyebar tuh, ada yang di Bali, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, dan pada hari itu bisa ngumpul kebetulan gitu. Terus kemudian untuk acara yang rutin kita berusaha mengadakan selain gowes yang malam tadi itu, kita juga ada gowes yang tiap bulan. Iya, sama-sama aja mungkin dengan Kota Madiun ya. Biasanya sih kita agendakan tiap hari Sabtu atau Minggu tiap bulan.
Kemudian juga kemarin kita sempat mengadakan donor darah juga ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah kemarin ada mungkin karena perdana ada sekitar 14 ya. Dan semoga itu bisa bermanfaat buat kita dan juga untuk alumni maupun untuk Iya. Jadi teman-teman IKASDA, jadi kegiatan yang sudah dilakukan di pengurusan pertama itu juga sudah luar biasa sekali ya. Kalau Osin lihat itu sudah ada sepedahan, ada donor darah, ada berbagi ke alumni, ada ke masyarakat sekitar. Terus ketika puasa ada berbagi takjil, ada berbagi sembako. Terus ada satu lagi yang iya. kemarin tuh ada teras kopi. Ada teras kopi juga ya itu ya. Sebenarnya acara ngumpul-ngumpul alumni sih. Jadi kita bikin kayak apa ini? Ya ngobrol santai aja. Kita bikin acara itu. Ngobrol silakan yang mau datang siapa. Nah nanti kita ngobrol di situ, ngobrol di situ silakan ya. Jadi caranya santai. Iya. Oh luar biasa ya. Jadi nggak hanya apa dari segi olahraganya juga macam-macam ya. Kalau sempat lihat itu ada sepedahan, ada senam, ada futsal, terus nanti mungkin nextnya ada tambahan badminton mungkin ya atau tambahan olahraga lainnya. Suka apa lari mungkin Mas? Catur. Oh catur. Lari juga bisa. Yang penting bukan lari dari kenyataan ya Mas ya. Terus mungkin untuk masih ada 2 tahun ke depan pastinya banyak program-program yang akan dipersiapkan. Mungkin teman-teman yang menyimak boleh kasih saran juga loh untuk kegiatan-kegiatan apa yang pengen dilakukan di IKASDA tuh boleh banget ya Mas ya. Dan berikutnya nih, Mas Amel sendiri ini sebagai apa nih di IKASDA ini? Tadi aku belum tanya ya teman-teman ya. Belum. Soalnya aku tadi tuh lihat itu Mas Amel tegang banget duduknya ya. Santai, mungkin boleh minum dulu ya. Mungkin boleh minum dulu silakan Mas. Oke, kalau Mas Amel di IKASDA sendiri sekarang posisinya jadi apa Mas? Kalau saya Di pengurusan lebih tepatnya ya. Di kepengurusan periode 1 ini di Mas Tommy dimintai tolong ditunjuk sebagai sekretaris umum. Jadi sekretaris umum, jadi pintar menulis ini Mas Amel ini. Ya, pintar mengetik. Iya, pintar mengetik ya. Dan pintar berkosakata mungkin. Oke. Kalau boleh tahu dan teman-teman IKASDA lainnya boleh tahu, untuk job desk-nya Mas Amel nih dalam mensupport Bapak Ketum itu seperti apa? Bisa diceritakan? Jadi sebenarnya kalau tugas sekretaris umum itu melaksanakan tugas-tugas harian organisasi yang pada garis besarnya sih. Yang artinya bagaimana dengan organisasi, bagaimana semua pengarsipan, semua kegiatan, semua lintas komunikasi antar anggota itu ada di ada di bawah supervisinya sekretaris umum. Jadi intinya ya pelaksana harian ya ibaratnya. Paling gampang. Kemarin sempat dengar Mas Amel juga sempat berkunjung ke SMA, terus sempat ke instansi-instansi seperti itu. Itu mungkin juga bisa diceritakan ke teman-teman IKASDA seperti apa sih dan tujuannya juga untuk apa seperti itu, bisa diceritakan Mas Amel? Karena memang amanah dari Mas Ketua itu instruksinya untuk IKASDA itu supaya lebih membuka komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga sekolah ataupun juga organisasi alumni lainnya. Jadi salah satu kegiatannya kami ya berkunjung, yang jelas ke alma mater, ke sekolah kita sendiri, SMA Negeri 2. Ada beberapa juga ikatan alumni yang sudah kami kunjungi. Artinya kami memperkenalkan diri sebagai IKASDA, kami dari SMA 2 Madiun. Semoga ke depan kita bisa bekerja sama, semoga ke depan kita bisa membuat kebermanfaatan yang lebih gede lagi kepada masyarakat. Jadi kayak SMA 1 Madiun, SMA 1 Magetan, SMA 3 Madiun. Jadi saling berkolaborasi ya? Iya, berkolaborasi. Kami sudah menjalin hubungan dengan pengurus-pengurus dari ikatan alumni tersebut juga.
beberapa. Mm-mm. Selain itu juga ke sekolah yang jelas kami berusaha untuk supaya manfaatnya IKASDA itu bisa langsung dirasakan oleh sekolah. Mm-mm. Jadi ada beberapa kerjasama juga dengan sekolah seperti data beasiswa untuk adik-adik kelas 3 yang akan melanjutkan ke jenjang kuliah. Yang Unesa kemarin tuh ya. Ya, seperti Iya. Indonesia. Karena kebetulan kan eh, ada pejabat Indonesia yang dari alumni SMA 2. Wah, luar biasa. Jadi itu memberikan manfaat banyak sekali buat adik-adik ya. Jadi adik-adik tingkat yang dia mau, misalkan dia mau kuliah, terus tidak ada biaya, dengan adanya IKASDA ini membuat mereka-mereka itu bisa masuk kuliah dengan jalur yang misalkan ada beasiswa, terus mungkin ada jalur yang dari ikatan-ikatan alumni yang kebetulan mungkin penempatannya ada yang jadi dosen, ada yang jadi rektor mungkin. Nah itu bisa membantu atau menjembatani buat adik-adik untuk melakukan sekolah yang lebih, setingkat yang lebih tinggi lagi ya. Dan banyak sekali manfaatnya juga ya. Jadi teman-teman IKASDA, jadi Pak Ketum sama Pak Sek ini seperti suami dan istri. Jadi mereka tuh saling melengkapi. Iya normal sih. Nah jadi ibaratnya gini. Jadi memang dengan kesibukan masing-masing yang sangat luar biasa ya. Seperti kalau saya bilang ya, kalau seperti suami istri itu kita harus saling melengkapi, sama halnya dengan ketua dan sekretaris dan kemudian juga anggota-anggota di bawahnya juga ya. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau ada apa-apa dengan Pak Ketum, yang handle bisa Pak Sekretaris. Pak Sekretaris nggak bisa handle Pak Ketumnya ataupun dari pengurusan yang lainnya. Nah itu yang dinamakan kita itu di IKASDA ini adalah saudara ya, saudara-saudara selahir brojolnya itu dari SMA Negeri 2 Madiun itu sendiri. Jadi tujuannya kita juga di sini tuh harus rukun dan mempunyai tujuan yang fungsinya itu semua demi kebaikan. Betul sekali ya. Nah, suka dukanya menjadi seorang ketua dan menjadi seorang sekretaris itu apa ya? Banyak sukanya atau banyak dukanya? Boleh di-spill dong. Jujur boleh loh ya. Jujur boleh loh ya. Jadi lebih banyak sukanya sih ya. Kayak contohnya kemarin itu kan kita tuh datang ke alumni reuni alumni tahun 73 ya kan, waktu itu tempatnya di Sarangan kan Mbak sana. Lumayan ya. Ya kita datang malam-malam ya lumayan dingin. Iya. Nah stadion sana saya ketemu tetangga saya. Karena tetangga saya itu alumni SMA baru tahu. Iya benar-benar. Gitu. Terus ketika kemarin itu apa ya, kita berkunjung ke Jogja waktu itu sih. Nah, yang ke Jogja? Ya itu juga ketemu seorang kan juga alumni SMA Negeri 2 juga. Nah maksud saya setelah ada ikatan alumni ini dengan kita mau, saya ini dari alumni SMA Negeri 2 tapi itu lebih ada koneksi gitu. Iya betul banget betul. Apa ya itu? Oh ini ada iya benar-benar gitu. Jadi lebih ke situ sih. Iya banyak sukanya ya berarti ya. Jadi kalau dukanya nggak usah diceritain ya. Banyak sukanya soalnya iya benar-benar seneng ya kan, iya betul. Kayak kemarin ada juga Pak apa itu yang datang pas ada Madiun gitu, kita ketemu ngobrol, beliau tuh kayak sharing ke kita gitu loh. Oh gitu loh. Jadi kita juga dapat cerita dari beliau itu. Iya betul. Jadi tambah lebih banyak temannya, lebih banyak ilmunya, karena dari berbagai macam angkatan kan ya. Kalau Mas Amel sendiri, sukanya apa nih? Suka dan dukanya? Suka semua ya. Suka semua, wow luar biasa, nggak ada dukanya ya. Itu memang benar tadi Mas Ketua Umum, kan memang kita lebih terkoneksi dengan banyak. Iya betul. Dengan terkoneksi, makanya kita bisa kita mendengarkan cerita, kita melihat sudut pandang dari orang-orang yang jauh lebih senior dibandingkan kita maupun yang lebih junior. Jadi cakrawala pandangan kita akhirnya tidak terbatasi oleh usia kita. Contoh saya melihat dunia pada usia di kepala 3 seperti ini. Tentu akan berbeda sekali dengan para senior
yang nuwun sewu yang mungkin kepala 5 atau kepala 4 dengan gajinya seperti apa. Dengan sering sharing, pada akhirnya oh ternyata ada ya orang yang berpendapat seperti ini. Dan tentunya alumni-alumni dari SMA Negeri 2 atau di dalam IKASDA ini orangnya pinter-pinter ya. Luar biasa. Bangga dong kita jadi salah satu bagian dari IKASDA itu sendiri. Dan yang saya juga ada pengalaman sedikit nih ya, Mas mau cerita. Sempet kan tanya di grup tuh, ada nggak sih yang alumni yang dari dari Madiun, aslinya dari Madiun, terus dia misalkan di luar negeri dan itu luar biasa, ternyata banyak banget. Dan ketika kita tanya, permisi saya siapa gitu, dari angkatan berapa, dan mereka pun dengan welcome menjawab loh. Ya, itu luar biasa. Betul. Iya. Kayak gitu ya. Betul. Dan itu yang membuat wah bangga ya dan bersyukur ketika kita nanti misalkan di tempat di mana aja ada teman ataupun ada saudara dari IKASDA. Jadi kita nggak ngerasa sendiri. Itu yang bikin happy banget sih menjadi salah satu bagian dari IKASDA itu sendiri. Dan berikutnya nih, untuk pencapaian dan program ataupun planning untuk berikutnya yang belum terlaksana, apa aja nih bisa di-spill nih? Karena masih ada berapa tahun ya? Berarti dari 2003 sampai 2026. Ya, jadi memang kemarin PR yang mungkin masih kita kerjakan ini database ya. Jadi kita pengen itu database semua angkatan itu masuk, sehingga nanti kita tuh bisa mengakses itu. Harapan kita kemarin itu sih ketika kita butuh nih, oh aku lagi di kota ini misalkan, kira-kira yang andalan itu siapa ya, nah itu kita bisa akses. Atau misalkan, oh aku pengen sekolah ke sini, kira-kira keluar gitu siapa ya, entah keluar, mungkin pengen ambil apa. Nah jadi bisa akses ke video itu, betul. Atau mungkin juga ketika aku pengen usaha ini nih, nah kalau misalkan kayak tempat kita saat ini kan juga punya alumni kan. Iya betul. Jadi kita mungkin bisa tanya-tanya, Kak gimana sih, aku pengen bikin kayak gini tuh, nah, gitu sih. Jadi selain itu juga bisa tanya-tanya seputar apapun ya, bisnis juga boleh, tentang pendidikan juga bisa, lengkap semuanya ada di IKASDA. Kesehatan juga boleh. Nah, dan kebetulan setelah ini beberapa pasien itu setelah diajak ngobrol ternyata alumni juga. Dan terasa gini, semua kok jadi IKASDA semua ya. Dapat diskon. Oh iya. Jadi kalau itu juga poin plus juga. Jadi kalau kita sesama IKASDA itu kalau ketemu, wah kita SMA Negeri 2 ya. Wah jadi dapat diskon, kemana ditraktir, kemana dibayarin kayak gitu. Jadi ya itu kita memperbanyak jaringan atau memperbanyak saudara itu manfaatnya banyak sekali ya. Jadi sangat luar biasa sekali dengan kita berkumpul di IKASDA ini. Jadi teman-teman misalkan ada temennya yang belum tahu ataupun belum masuk dalam grupnya IKASDA, boleh loh ya diajak. Karena ini untuk semua angkatan. Kalau boleh tahu dari angkatan berapa Mas Amel? Dari angkatan yang pertama itu? Kita kan pertama itu 1 September 53. Cuman menurut database saat ini sih yang paling sepuh senior. Iya, senior. Tidak ada yang sepuh, semua muda nih. Ya. Yang 17 tahun yang lalu. Paling senior itu 59. 59. Enggak masuk grup tapi kan ya. Tapi di grup WA enggak ada, cuman kontaknya kebetulan saya masih ada beliaunya, tapi enggak di Madiun sih. Itu angkatan 59. 59. Kalau lulus boleh SMA tahu, 59. Oh, lulus SMA 59. Berarti kalau boleh tahu tuh umurnya sekarang berapa ya? Kurang lebih. 70-an mungkin. 70-an mungkin ya. Mestinya lebih. Wow, luar biasa. Enggak pas gitu. Jadi sangat luar biasa ya. Nah ya, menjangkau dari angkatan yang senior sekali sampai yang tahun sekarang yang baru berarti kan 2022 ya berarti. 22 ya betul. 2023 udah lulus nih. 2023 kan sudah. Jadi yang barusan kemarin ini perpisahan. Iya.
Oh Kan iya, datang kita kemarin juga, lupa. datang juga lupa nih. Jadi ya kemarin kita diundang juga ke Mm, mm, acara mm. prom apa ya? Prom night ya? Ya, Prom night. perpisahan Mm, mm. itulah. Di situ ternyata kita sudah sangat jauh sekali ya. Iya, iya. Berapa? Berapa? Tua gak enak ini. 20 tahun ya, kemarin juga Iya. merayakan yang ke-20 tahun ya. 20 tahun. Sudah 20, adik kelasnya 20 tahun. Iya. Gitu, wah. Jadi luar biasa. Jadi intinya itu kita tuh nggak ada gap ya antara senior ataupun yang Iya. junior. Kita membawa jadi satu, sama-sama saling belajar. Yang muda pun juga banyak ilmunya tentunya ya. Kita pun juga tetap belajar dari yang muda juga kayak Betul. gitu. Dan harapan-harapan yang ingin dicapai di Kasda ini sendiri seperti apa? Mas Tommy selaku ketua umum juga ya, tentunya harapan dari Mas Tommy bisa diafirmasikan ke teman-teman Ikasda yang lainnya, baik di luar kota ataupun di luar negeri, mungkin bisa ditransfer untuk harapan-harapannya, dan mungkin nanti teman-teman yang menyimak cerita Ikasda ini bisa menyampaikan ide-ide yang kreatifnya ya. Ya, kembali lagi yang saya sampaikan tadi, Kasda ini kan wadah ya, wadah untuk kita alumni untuk berkumpul. Ya. Jadi dari situ silahkan teman-teman, misalkan kakak kelas, adik kelas, ada sesuatu apapun, hal-hal yang bahagia silahkan disampaikan ke kami untuk kami bisa meneruskan. Contoh kayak kemarin tuh ada angkatan 85 tuh, dia bikin bakso di sebuah kota di Ngawi ya. Ketika kita share, itu akhirnya angkatan yang lain itu juga ikut tuh. Mereka bikin bakso ya. Iya, iya. Ya, ikut bikin bakso juga kayak gitu. Iya, iya. Terus kemarin juga ada angkatan tahun berapa yang mana itu? 80 bikin acara reuni. Iya. Nah, pada saat itu yang angkatan yang lain juga ingin bikin ikutan bikin reuni juga kayak gitu. Nah, jadi kayak memberikan inspirasi ke Ya, angkatan yang lain betul. juga ya berarti ya. Atau ketika mungkin teman-teman punya pencapaian apa atau Betul, mungkin betul. sesuatu apa yang bisa dibagi, silahkan dibagi. Iya, betul, betul. Bisa lewat IG-nya Ikasda atau mungkin lewat grupnya Ikasda atau mungkin japri ke pengurus. Nanti akan kita bantu untuk sosialisasikan Iya. sehingga tidak hanya mungkin jenengannya dapat manfaat, tapi alumni yang lain juga dapat manfaat. Iya, betul, betul. Betul sekali. Jadi banyak banget ya yang di dalamnya itu. Intinya kalau ada informasi apa seputar alumni ataupun dari tiap angkatannya pun bisa di-sharingkan ke Ikasda. Jadi hanya say hello untuk bilang kalau oh ini kita lagi ada kegiatan ini. Ya, betul, gitu Jadi itu aja. boleh ya berarti Boleh ya. banget. Nah. Terus apa ini kemarin yang barusan itu yang reuni di Bandung sih? 68. 68 ya. Wow, angkatan 68 itu juga beliau-beliau juga sudah senior sekali Iya. ya. Oh iya. Dan beliau share ke grup Ikasda tuh kita lihat tuh, wah ini Iya, betul. seru sekali ya. Betul, happy banget. Sudah senior, masih Betul, sehat kayak betul, gitu betul. kan ya. Jadi energi positifnya tuh juga nyampe ke kita Betul. juga ya, betul. Dan itu yang bikin kita happy sekali ya itu ya. Nah, untuk Mas Amel sendiri harapannya ke Ikasda seperti apa? Tadi sudah Mas Tommy seperti itu kan, sekarang Mas Amel dong. Dan tentunya teman-teman boleh kalau mau ada harapan-harapan yang pengen dicapai, boleh ditulis ya di kolom komentar. Oke, Mas Amel, harapannya untuk Ikasda sendiri seperti apa? Tadi sudah Mas Tommy ya, harapannya ke Ikasda. Sekarang Mas Amel, harapannya apa? Dan buat teman-teman yang lainnya yang punya harapan besar ke Ikasda, boleh loh ya ketik di kolom komentarnya. Kalau harapan, kalau saya sih garis besar sama seperti Mas Tommy sih, itu sudah disebutkan dengan sangat baik ya, memang Jelas seperti ya. itu. Harapan tentu saja. Kalau saya boleh menambahkan sih dari sisi organisasi, semoga target utama kepengurusan periode 1 ini untuk membentuk aturan-aturan organisasi dalam setiap bidang itu kita bisa mempunyai regulasi yang jelas. Jadi nanti ketika ada regenerasi kepengurusan ke depan, itu semua rules sudah jelas. Sudah jelas. Jadi ya. pengurus ke depan lebih ringan, tidak diribetkan juga dengan hal-hal untuk penyusunan hukum, penyusunan regulasi organisasi, penyusunan norma. Jadi tinggal jalan aja sehingga konsentrasi ke depan bisa lebih bagaimana cara membuat manfaat yang lebih besar lagi untuk alumni maupun untuk masyarakat. Oke.
Dan tentunya buat alma mater ya Mas ya. Oh iya. Iya. Ih, Karena kita kan tujuannya 3 nih, teman-teman Ikasda semuanya. Yang pertama itu Ikasda terbentuk itu buat alumni. Ya, Ya, betul ya. betul. Yang kedua untuk alma mater kita buat SMA Negeri 2 Madiun. Dan yang ketiga untuk masyarakat pada umumnya. Jadi tujuannya sangat mulia sekali, banyak sekali kebaikan-kebaikannya dan kebaikan-kebaikan yang teman-teman ingin capai bisa ditularkan ke pengurusannya periode pertama yang diketuai oleh Mas Tommy sendiri. Dan untuk terakhir nih teman-teman, kita mau ada games dulu nih. Boleh ya? Boleh. Game sebentar ya. Seberapa ikasdanya ini Mas Tommy sama Mas Amel. Untuk berikutnya ini akan ada yang namanya asik ya. Game asik. Asik. Apa itu asik? Ayo loh. Seberapa ikasdanya kamu? Kita coba tes dulu ya. Ini untuk Pak Ketum sama Pak Seknya ini seberapa ikasdanya mereka. Sudah siap Mas? Siap. Oke, sudah siap ya. Jadi nanti untuk jawabannya bisa dituliskan langsung ditunjukkan di kamera. Oke ya. Jawab dengan cepat. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama kepala sekolah Semada sekarang? Kalau bisa beserta titelnya ya. Karena tuh kalau cari tuh juga luar biasa, butuh perjuangan. Oke, silakan 1, 2, 3 tunjukkan ke kamera. Bapak Pramujo. Yeay, betul ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke. Semada berlokasi di jalan apa, nomor berapa? 1, 2, 3 kamera. Jalan Biliton nomor 21 atau 24? Yang betul 24. Yeay. Pertanyaan yang ketiga. Sudah siap? Apa arti dari slogan Sahitya Sahwahita? Tahu kagak ya? 1, 2, 3. Kebersamaan yang bermanfaat. Pak Ketum tanda tanya. Jawabannya yang betul adalah solidaritas yang bermanfaat. Oke. Pak Ketum ini gimana ini ya? Nanti dapat remedi loh ya nanti ya. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan 3 nama penasehat Ikasda beserta tahun angkatannya. Satu, 2, 3. Tunjukkan ke kamera. Siapa yang betul? Amel. Dia suruh. Oh. 3 guys. Oh 3 ya, kurang 1 ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sudah siap? Siapa nama ketua pelaksana MNC? Jangan-jangan yang MNC-nya kemarin apa? MNC kuwi. Oh. Madiun Night Cycling. Sepedaan yang dihadiri peserta kurang lebih 2.000 peserta. 1, 2, 3. Wildan. Oke, betul ya. Pertanyaan yang berikutnya. Habis kertasnya. Taruh ke bawahnya ya. Hey. Siapa nama Kabid Bidang Sinergi Usaha Alumni? Kalau Pak Ketumnya salah, mau minta diapain ya teman-teman ya? Tolong berikan saran untuk menghukum Pak Ketum kalau salah ya. 1, 2, 3. Betul. Padahal gini,
Pak Ketumnya bilang kayak gini, aduh untung aku benar. Sangat amat memalukan. Oke, pertanyaan berikutnya. Tanggal berdirinya IKASDA, tanggal, bulan, dan tahun secara lengkap. 1, 2, 3. 14 Januari 2023. Yeay, betul semuanya. Untuk pertanyaan berikutnya, alamat lengkap Sekre IKASDA Madiun. Kalau ini Pak Sekrenya nggak tahu, minta dihukum apa ya teman-teman ya? Bapak Sekretaris nggak hafal. Oh my god. Senyum-senyum kayaknya nggak hafal. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Silakan Pak Sekretaris. Mana? Balai Lintang. Kafling 1. Balai Lintang kafling 1. Oke. Untung ya Pak Sekretarisnya bener. Pertanyaan yang terakhir. Oke, sudah siap? Mana nih yang Siapa pengurus IKASDA terkeren session ini? Gue gitu. Jawab namanya sendiri boleh loh ya. Weh, Mas Amel siapa yang terkeren? Mas Amel siapa? Siapa? Istri pejabat ya mungkin ya. Siapa Mas? Siapa Mas? Tolong. 1, 2, 3. Istri pengurus. Sebentar. Namanya siapa? Ya pokoknya istrinya. Oh iya, oke baiklah. Yeay, sudah selesai. Skor sementara Pak Ketum berapa ini? 2 dan Mas Amel 3. Yeay, pemenangnya adalah Pak Sekretaris ya, Mas Amel. Luar biasa ya. Terima kasih ya Mas Amel dan Mas Tommy sudah berkenan hadir di cerita IKASDA. Semoga Sama-sama. yang kita hadirkan pada sesi pertama ini membawa kebaikan dan hal-hal positif buat teman-teman yang menyaksikan di luar sana. Amin. Oke, kita akhiri atas nama Osin dan teman-teman kru yang Ini kita bertugas gimana di sih? balik layar. Kita lagi di Oh iya, ini teman-teman kita tuh lagi di salah satu tempat kafe, salah satu alumni ya Mas Tommy ya? Iya. Siapa Mas? Yang punya kafenya ini namanya? Boleh dong dipromosiin. Bona Boni dengan atas 99. Oh, ini punyanya Mas Andi ya? Mas Andi angkatan 1999, nama kafenya Bona Boni. Nanti teman-teman kalau mau datang boleh loh ya. Atau teman-teman lainnya yang punya tempat boleh nanti oh ayo dong. Itu cerita kerjanya boleh di tempatku, boleh banget. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri sesi cerita IKASDA, jangan lupa untuk terus update tentang IKASDA. Silakan teman-teman follow di akun Instagram dan Facebook @IKASDA Madiun dan juga TikTok serta YouTube IKASDA Madiun. Atas nama Osin yang bertugas dan teman-teman yang di balik layar mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita IKASDA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salam Sahitya Sahwahita, solidaritas yang bermanfaat untuk semua.